Oke guys, welcome back to my channel. Jadi pada kesempatan video kali ini gua bakal membuat potongan basket ya guys ya, dan memberitahu kepada kalian semua para subscriber gua, para penonton setia gua, cara membuat potongan fade di rambut yang ikal, kering dan ngembang ya guys ya. Dan di sini gua akan kasih tahu cara detail yang sangat mudah membuat potongan fade ya guys ya. Simak terus videonya dan langsung aja kita ke next videonya. Pertama-tama yang gue lakukan ini gue menggunakan sepatuan guard nomor 4 ya guys ya. Nah di sini cara yang gue lakuin membuat potongan basket ini gue nggak dari depan ya guys ya, tapi gue dari belakang, dari atas dia turun ke bawah dengan tuas yang turun ke bawah ya guys ya. Nah untuk sepatuan guard sendiri ini gue open ya guys ya, gue buka sepatuannya. Nah ini langsung aja kita menggunakan teknik atas ke bawah ya, bisa ikuti alurnya dan pelan-pelan aja. Jadi kalian juga bisa tonton video ini, jangan di skip karena di sini insya Allah gue bakal ngejelasin sedetail mungkin dengan cara yang gue lakuin sekarang. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian sebagai tukang cukur juga ya guys ya. Nah di video kali ini bisa kalian lihat teknik yang gue lakuin dari mulai ke atas, ke samping, ke kanan dan ke kiri, kemudian dan ke belakang ya guys ya. Kenapa gua dari atas ke bawah? Karena kalau kita dari bawah ke atas menggunakan guard sepatuan nomor 4, nah, itu bisa ketipisan ya guys ya. Jadi teknik ini bisa kalian aplikasikan juga guys ya. Nah, yang penting untuk sepatuan sendiri kalian pelan-pelan aja supaya rata guys ya. Nah di sini setelah gue sisir, gue menggunakan trimmer untuk membuat pola di awal dulu di poni bagian depan ya guys ya, sebelum kita crop. Nah langkah ini bisa kalian lakukan juga ya guys ya. Nah ini bukan yang nanti terakhir ya guys ya, ini untuk pola awal dasar aja. Nah di sini kemudian gue menggunakan guard nomor 3 dengan levelnya tetap kita open, kita buka tuas sepatuannya. Di sini kita membuat pola awal ya atau baseline di bagian samping ya guys ya. Nah ini teknik yang gua lakuin ini, tuasnya mengayun ya guys ya, atau clippernya kita ayun. Nah di sini gua menggunakan sisir untuk menahan di rambut bagian atas supaya enggak ketinggian ya guys ya. Nah terus sisir ini untuk penahan ini sangat penting ya guys ya, supaya di bagian kanan kirinya juga sama ratanya. Nah di sini kalian cuma cukup menahan aja sisir untuk di bagian atas ya guys ya. Dengan teknik ini gue yakin kalian juga pasti bisa mengaplikasikannya ke customer kalian ya guys ya. Nah kemudian kita buat sama ratakan dulu kanan kiri dan belakangnya menggunakan tuas nomor 3 levelnya open. Nah sampai di sini kemudian gua lanjut menggunakan trimmer ya guys ya untuk membuat atau yang disebut dengan guideline ya guys ya. Nah di sini pola yang kita buat ini di low ya atau titik rendah ya guys ya. Nah di sini kalian nggak perlu tinggi-tinggi juga, cukup di bawahnya saja. Lakukan hal yang sama dengan hati-hati ya guys ya, karena kalau tidak hati-hati ini bisa tinggi sebelah ya guys ya. Kalian bisa lihat dan simak video gue yang ini, gue bakal tetap ngejelasin buat kalian yang sudah menonton dan mensupport gue ya guys ya. Di sini kita sama-sama belajar bareng ya guys ya, dan gue juga di sini sama masih belajar. Nah di sini ketika kita sudah membuat pola, di sini kita langsung membersihkan area bawah rambut yang sudah dipola menggunakan trimmer dengan hati-hati ya guys ya. Nah jadi jangan gerasak gerusuk ataupun buru-buru, bisa customernya oglek-oglek nih guys. Oke, nah bisa kalian lihat dengan teknik cara yang gue lakuin, kalian bisa contoh di rumah atau di tempat cukur kalian masing-masing ya guys ya. Nah di sini
ketika kalian membersihkan area bawah, usahakan teknik trimmer yang kalian pakai jangan terlalu buru-buru dan pastikan tajam ya guys ya, supaya dia tidak narik rambut-rambut yang bakal dibuang nantinya. Oke, lanjut. Di sini gua masih menggunakan trimmer, dan di sini gua lanjut menggunakan zero clipper dengan tuas sepatuan. Kita open dulu guys, kita buka. Nah, ini gua lakuin sekitar 1 jari di bawah garis guideline atau garis pemandu pola yang kita buat dasar di awal. Nah, ini sekitar 1 jari ya guys ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, teknik ini bisa kalian lakukan juga dan pelan-pelan aja ya guys ya, jangan terburu-buru. Dan ingat, pastikan alat cukur kalian atau clipper kalian tajam. Nah, di sini gua menggunakan teknik trik atau mengayun ya guys ya, dengan clipper yang di sini teknik ini yang berjalan hanya lengan ya guys ya, dan jari saja. Jadi clipper kalian jangan terlalu jauh dengan kulitnya ya. Oke guys, kemudian di sini gua langsung menggunakan zero clipper close atau tutup sepatuan clipper kalian, ditutup ya guys ya. Di sini kalian perlu menghilangkan garis atau bisa jadi memudarkan garis saja yang sudah dipola. Jadi kalian jangan berpikir garisnya belum hilang atau garisnya masih, itu nanti ada step by stepnya guys ya. Nah, di sini yang perlu kalian tahu, kita buat memudarkan dulu garis pola yang di awal tadi. Ketika sudah memudar, bisa kalian lihat. Nah, baru nanti kita bisa lanjut next ke step berikutnya. Di sini kalian perhatikan benar cara-cara yang gua lakuin supaya kalian juga nggak gagal paham ya guys ya. Nah, jadi kalian jangan terburu-buru. Kalaupun masih ada garis pola yang kalian buat di awal, itu nggak apa-apa, nanti kita hilangkan dengan step blending, step berikutnya ya guys ya. Bisa menggunakan trimmer juga. Oke, sampai sini kalian paham? Kalau misalkan kalian ingin bertanya, bisa tulis juga di kolom komentar. Kemudian di sini gue menggunakan guard nomor 2 dengan levelnya close ya guys ya. Langsung gue tutup aja. Nah, di sini guard yang gue pakai, kita cara tekniknya kalau bisa jangan sampai ke atas ya guys ya. Ini gue kelihatannya ke atas, cuman sebenarnya ini ngayun ya guys ya. Ini ngayun supaya mengkonekkan antara guard nomor 3 sama guard nomor 2 tadi ya guys ya. Di sini tetap gua menggunakan sisir. Kalian lihat sisir sebagai penahan saja guys ya. Nah, untuk cara ini bisa kalian lakukan secara perlahan, gak usah gerasak gerusuk, gak usah panik. Nah, pola masih ada atau polanya masih terlihat di awal, karena ingat masih ada step-step berikutnya. Ini cara yang paling aman buat kalian membuat potongan fade ya guys ya, ingat. Nah, di sini gua menggunakan langsung sepatuan nomor 1 dengan level open atau terbuka. Nah, ini untuk mengkonekkan atau menyambungkan pola garis nomor 2 ke pola garis nomor 1. Nah, di sini bisa kalian lihat teknik ini cukup mengayun saja ya guys ya. Nah, jika kalian baru pemula, baru belajar cukur, ataupun yang sudah biasa mencukur tapi belum bisa membuat fade, bisa kalian lihat video ini. Lalu kemudian di sini gue menggunakan sepatuan 0,5 ya guys ya. Nah, 0,5 ini untuk mengkonekkan antara sepatuan nomor 1 kemudian 0,5 di bawahnya ya guys ya, tapi dengan cara tuas sepatuannya mengayun di bagian garis-garis yang belum connect ya guys ya.
Nah di sini gua bakal terus mengkonekkan dulu. Nanti untuk detailingnya bisa kita lihat nanti ke step berikutnya ya guys ya, karena kebetulan ini tempurung kepalanya banyak benjolan atau yang kurang rata, jadi banyak dark spot atau area-area yang masih hitam yang belum bisa terjangkau sama clipper. Nah di sini untuk menghilangkan garis guide line atau pola di awal ya, kalian bisa menggunakan trimmer ya, dengan cara disampingkan atau dimiringkan ya guys ya trimmer kalian. Nah ini bisa kalian lakukan ketika kalian masih melihat ada garis-garis pola di bagian bawah. Oke, sampai sini paham? Nah kemudian bisa juga kalian tekniknya dengan teknik flick ya guys ya, atau mengayun sedikit saja untuk melihat garis pola yang masih ada. Oke, ini kita juga menggunakan feeling dan butuh ketelitian mata ya guys ya, apakah masih terlihat garis atau enggak ya guys ya. Nah bisa kalian lihat tempurung di bagian belakang sini ada sedikit tulangnya yang keluar ya guys ya, dan disitu PR kita juga nanti. Nah bisa kalian aplikasikan juga di sini dengan customer kalian, dengan pelanggan kalian, saudara kalian, atau kalian yang baru belajar atau mau memulai cukur rambut ya guys ya, bisa kalian tonton video ini. Di sini gue menggunakan trimmer lagi untuk membuat outline di bagian samping agar terlihat manis polanya guys ya. Nah bisa kalian lihat garisnya sudah hilang. Oke, di bagian bawah. Nah kemudian di bagian samping kita outline ulang. Nah ini kalian bisa santai aja guys ya nonton video ini, dan jangan buru-buru, bisa kalian ulang juga kalau ada yang belum paham atau belum dimengerti dengan apa yang gue sampaikan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Di sini gue menggunakan thinning scissor dengan cara menggunakan sisir untuk memudarkan atau menyamarkan rambut-rambut yang masih menggumpal di bagian samping ya, atau mengkonekkan antara atas sama bawah. Nah di sini kalian juga bisa menggunakan kayak gini guys ya. Nah jika kalian belum mahir menggunakannya, lebih baik kalau menurut kalian sudah bagus, gak apa-apa loh. Ini saya cuman memberi tahu cara-cara untuk membuat gradasi yang lebih detail lagi saja guys. Di sini gue menggunakan gunting. Nah, ini tekniknya detailing dengan cara blending. Kita memecahkan area-area atau rambut yang masih menggumpal, area-area yang masih menghitam ya guys ya, yang belum detail atau connect. Dan di sini bisa kalian lihat ini cukup gampang ya guys ya, tapi pengerjaannya ya lumayan lah. Jadi kalian juga bisa nanti aplikasikan ke rambut-rambut pelanggan kalian ya. Nah di sini kalian juga bisa melakukannya pelan-pelan saja guys ya. Nah ketika sudah, kita menggunakan teknik overcomb dengan sisir overcomb. Nah teknik ini guys yang kembali lagi ya, ada yang bertanya dengan gua bagaimana caranya menggunakan sisir overcomb. Di sini sebenarnya sisir overcomb kalian, nah sisirnya harus lurus saja guys ya, lurus ke atas. Nah kalau untuk sisirnya agak turun ke bawah, dia cuman menghilangkan garis pola atau yang masih menggumpal, yang masih menghitam ya guys ya, untuk mengkonekkan antara gradasi atas sama bawah. Oke. Nah bisa menggunakan miring seperti di video ini guys ya. Nah dia lurus. Ini bisa kalian lakukan santai aja, jangan terburu-buru ya guys ya. Ini gua hanya mengkonek-konekkan menggunakan sisir overcomb. Sisir overcomb ini bukan cuma mengkonekkan, tapi dia membuang rambut yang keluar jalur di bagian samping ya guys ya, yang masih keluar jalur dengan menggunakan clipper yang tadi kita lakuin. Nah ini untuk mengkonekkan atau membuangnya lagi, menyetabilkannya lagi biar supaya rata menggunakan sisir ini guys ya. Ini bisa kalian lakukan ya guys ya, pelan-pelan aja, ojo buru-buru. Oke, sampai sini paham kalian?
Nah di sini bisa kalian lihat teknik overcome yang gue lakuin ya guys ya. Nah di sini juga butuh feeling, tapi kalau untuk overcome sendiri cukup pisirnya diluruskan saja. Kemudian di sini kita kasih desain sedikit ya guys ya, di customer kita. Basketnya di sini gue membuat desain yang sangat mudah dipahami. Nah di sini gue menggunakan trimmer ya guys ya. Ketika kita membuat desain menggunakan trimmer, usahakan kalian jangan gerasak-gerusuk atau terburu-buru ya guys ya, supaya nanti ketika di razor atau diterangkan dengan pisau silet, kalian tidak mencela-mencela garisnya guys ya. Bisa kalian lihat sendiri dengan cara teknik yang gue lakuin. Ini apa ya, gue buat F kayaknya. Huruf F loh. Nah terus di sini gue menggunakan razor. Menggunakan razor ini guys ya, bisa kalian aplikasikan di kepala customer kalian. Ini teknik ini guys, sebenarnya teknik razor ini sangat mudah ya guys ya. Cuman teknik ini juga bisa sangat membahayakan pelanggan kalian, bisa gosek, keluar darah atau pedih ya guys ya. Nah kalian harus tahu bahwa menggunakan pisau silet atau razor ini cukup mengambang saja di kulit kepalanya, lalu ditekan menggunakan jempol kalian, ditarik ke atas ya guys ya. Bisa kalian lihat di video ini. Di sini gua menggunakan razornya mengambang ya guys ya, asal nempel aja. Yang penting pastikan razor kalian, pisau silet kalian tajam. Nah untuk tajam sendiri bisa kalian ganti 3 kepala atau 5 kepala sekali, langsung diganti pisau siletnya guys ya, supaya pengerjaan kalian juga mudah, praktis, cepat, dan juga tajam yang pastinya. Oke guys, sampai sini dulu video tutorial cara membuat potongan fade dengan model basket dari gua. Untuk kalian yang belum subscribe dan kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga kalian bagikan video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat ya guys ya. Oke, untuk next video selanjutnya bisa kalian tulis di kolom komentar, ada yang kurang paham atau pengen gua buat model lain, bisa kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Di sini kita lihat langsung before dan afternya guys ya. Thank you.